Di video ini akan dijelaskan tentang leverage dan juga hal-hal administratif basic lainnya di trading forex. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke tutorial forex lagi teman-teman. Dan di tutorial forex kali ini gue akan jelasin tentang hal-hal yang benar-benar administratif ya. Jadi ini bukan teknik, tapi gue akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan administratif yang basic teman-teman ya. Seperti yang namanya leverage yang pertama, oke. Kemudian yang kedua itu adalah balance ya. Dan yang ketiga itu adalah equity. Dan yang terakhir adalah margin, oke teman-teman. Jadi banyak orang yang belum paham tentang ini teman-teman, yang terbukti. Jadi banyak yang komen ke gue, terus juga di Instagram gue juga banyak ya yang pada nanya gitu ya, bang maksudnya leverage itu apa, leverage yang paling bagus itu berapa. Nah di kesempatan ini tuh gue akan jelasin semua tentang itu. Tapi sebelumnya gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di Discord teman-teman ya. Gue buat grup di Discord. Linknya sudah ada di description di bawah ya. Jadi kalian bisa join melalui link tersebut dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga untuk kalian ini ada warning juga teman-teman ya. Saya tidak pernah ada grup di Telegram, oke. Jadi ya kalau misalnya ada yang mengatasnamakan saya di Telegram itu yang pasti bukan saya. Dan juga saya tidak pernah menerima bentuk kerjasama investasi dalam bentuk apapun, apalagi suruh transfer duit. Dan itu bisa dipastikan itu scam teman-teman ya. Jadi saya harap itu teman-teman bisa berhati-hati, oke. Nah teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang yang namanya leverage dulu deh teman-teman. Jadi gue nggak bakal ngomongin tentang hal administratif basic, tetapi gue akan buka dengan leverage. Kenapa leverage itu menjadi penting ya? Karena gini loh, leverage itu bisa menjadi pedang bermata dua teman-teman ya. Kalau misalnya kelihatannya dari depan tuh kalau leverage-nya itu besar ya, 1/1000, 1/2000 itu kelihatannya enak ya. Jadi tetapi itu bisa menyebabkan kita itu kesulitan dalam trading. Maksudnya kesulitan dalam trading itu kita punya psikologi itu nanti jadi jelek dan akhir-akhirnya kita akan susah untuk profit konsisten teman-teman ya. Jadi memang dasarnya ini leverage diciptakan untuk memudahkan kita sebagai retail trader ya. Karena memang uang kita sebagai retail trader atau modal kita itu nggak terlalu besar. So kita butuh yang namanya leverage itu, oke? Nah sekarang gue akan menjelaskan secara detail tentang apa sih leverage, terus bagusnya tuh di berapa untuk pemula. Kalian bisa langsung lihat di monitor kalian teman-teman ya. Di sini gue akan bahas tentang yang namanya leverage. Leverage ya, leverage. Oke, gue akan bahas tentang leverage. Pertama, apa sih leverage itu ya? Jadi leverage itu adalah nilai ungkit teman-teman ya, nilai ungkit atau pengungkit ya, pengungkit gitu loh. Itu adalah pengertian dari leverage. Maksudnya apa bang nilai pengungkit? Jadi gini loh, kita ini kan retail trader teman-teman ya, terus modal kita itu kan kecil. Sedangkan kalau misalnya kita mau bertransaksi di pasar forex ya, atau pasar uang, itu dia punya satu satuan sekali kita buy itu atau satu lotnya itu teman-teman ya, satu lotnya itu adalah 100.000 unit teman-teman ya. Ini 100.000 unit, oke. Maksudnya gimana bang 100.000 unit? Jadi kalau misalnya kalian lihat indeks di Euro USD itu, misalnya Euro USD indeksnya 1,8800 sekian gitu, 8002. Nah ini harganya teman-teman, harga indeksnya dari Euro USD. So kalau misalnya kalian mau beli satu lot ya, satu lot di Euro USD, kalian harus mengkalikan 100.000 unit ini dikali dengan sekian ya. Nah itu dapatnya berapa? Kalau misalnya kita kaliin aja ya 100.000 kali 1,88 aja itu udah dapat sekira 188.000 teman-teman US dollar. Oke. Nah, itu adalah uang yang banyak. Jadi sekitar hampir 2,5 M gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kita kursin 188.000 ini ke dalam rupiah, itu bisa mencapai 2 M lebih gitu ya. Jadi itu merupakan capital yang nggak semua orang bisa punya untuk membeli hanya satu lot. Oleh karena itu supaya retail trader seperti kita ini modal terbatas bisa ikut di dalam trading, itu ada namanya nilai pengungkit atau yang namanya leverage. Jadi leverage itu kalau misalnya kalian lihat ya, itu biasanya startnya itu dimulai dari 1/10 teman-teman ya, 1/10 sampai dengan 1/, saya pernah lihat yang 2000, oke. Jadi range-nya itu sebegitu besar. Nah ini maksudnya apa 1/10 dan 1/2000 gitu ya? Maksudnya apa? Jadi gini loh, leverage itu adalah dia itu akan seolah-olah akan memperbesar kita punya value di dalam modal kita. Jadi misalnya kalau misalnya modal kita $100, oke. Terus let's say kita ambil leverage-nya itu 1/200, oke. Ini leverage kita yang ambil sebagai contoh ya. Leverage contoh
Oke. Nah, misalnya kita modal itu $100 teman-teman ya. Kita modal $100. Ini modal kita gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan leverage 1 dibanding 200 teman-teman ya, itu berarti seakan-akan nilai $100 kita ini itu akan value-nya itu akan meningkat di 200 kali lipat. Jadi itu sebenarnya value kita nih sekarang di market itu adalah sebesar $20.000 US dollar. Ini value teman-teman ya, value-nya loh, nilainya. Bukan berarti $100 kita nanti begitu kita masukin ke akun kita berubah jadi $20.000, enggak gitu ya. Yang diangkat itu atau yang diungkit itu atau yang di leverage-kan itu adalah value-nya teman-teman. Jadi seolah-olah kalian punya uang $20.000 untuk ditradingkan di market. Oleh karena itu ya, nah ini kan kalau 20.000 ini kan belum cukup teman-teman ya. Bang, kan 20.000 ini belum cukup kalau misalnya trading satu lot. Ya betul, makanya itu ada yang namanya micro account, ada yang namanya mini count gitu ya. Jadi kalau mini count itu startnya nggak satu lot, jadi dimulai dari 0,1 lot. Kalau micro account itu startnya dari 0,01 lot. Oke. Jadi kalau seperti ini kan kita bisa mulai, kalau yang di mini count itu 0,1 lot itu kan berarti modalnya itu 10.000 kan. Ibaratnya kalau kita mau beli Euro USD gitu loh. Oke. Nah, itu adalah pengertian dari leverage ya. Jadi nah, kalau misalnya nilai value kita $100 ini ya dikalikan kalau leverage 1 banding 200, berarti value kita seolah-olah naik 200 kali gitu ya. Begitu juga dengan pergerakan harganya teman-teman ya. Jadi ini yang kenapa gue bilang pedang bermata dua gitu loh. Nggak cuman modal kita doang yang seolah-olah nilainya itu naik 200 kali lipat gitu ya, tetapi adalah pergerakan harga atau volatility-nya ya. Volatility-nya ini juga naik 200 kali lipat. Oleh karena itu, kalau misalnya Euro USD itu bergerak sedikit saja ya, nggak nyampe 1% aja, sedikit aja ya, itu modal ini kita akan berpengaruh banget nih. Ini ke modal kita tuh akan berpengaruh banget. Jadi $100 kita itu bisa hilang atau bisa lenyap hanya dengan pergerakan sedikit saja dari Euro US dollar. Kenapa seperti itu? Karena ya kita menggunakan leverage ini gitu ya. Kita menggunakan nilai hutang ini. Ibaratnya tuh leverage kayak liquidity provider ya, atau bank-bank besar, institusi itu meminjamkan kita uang atau menjaminkan kita uang gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kan itulah alasan gue kenapa gue nggak rekomen untuk punya leverage yang begitu besar ya. Karena ya memang kalau misalnya kita punya leverage besar 1 banding 1000, 1 banding 2000, kita punya flexibility dalam trading itu semakin meningkat ya. Jadi kita bisa trading dengan lot yang lebih besar tentunya, dan kita juga bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Tetapi jangan lupa teman-teman ya, yang diungkit itu atau yang dikalikan itu bukan hanya modal kita, tetapi juga volatility-nya. Jadi itu semakin berbahaya, terutama buat kalian yang pemula, yang baru mulai trading. Kalian sebaiknya jangan tertarik atau jangan terdistract sama yang namanya leverage-nya besar. Saran saya, leverage yang bagus itu untuk pemula itu adalah di range ya 1 dibanding 50 sampai maksimal 1 dibanding 200. Oke, ini adalah leverage yang bagus untuk kalian, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena gini loh, semakin kecil leverage, berarti kita punya value atau kita punya utang itu semakin kecil juga gitu ya. Dan semakin besar leverage berarti utang kita semakin besar. So, kalau misalnya kita marginnya semakin besar, itu ya berarti gimana ya, kalau dalam bisnis saja kita punya utang sama bank itu gede, kita susah berkembang kan. Sama aja dengan trading forex. Kalau misalnya trading forex itu kita punya hutang yang range-nya itu atau rasionya itu besar, ya berarti kita akan susah untuk berkembang. Itu menurut pikiran logika saya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mulai, kalian cukup di 1 banding 50 sampai 1 banding 200. Saya rasa itu masih make sense untuk kalian tradingkan. Kalau misalnya kalian punya dana yang besar gitu ya, capital kalian besar bisa sampai miliaran gitu ya, ya saya rasa kalian harus mengambil leverage yang lebih kecil lagi gitu. Mungkin 1 dibanding 10 ya, sampai paling besar ya 1 dibanding 50 itu. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan dana kita besar dan kita menggunakan leverage yang besar juga, itu resikonya juga makin besar. Oke? Kalau misalnya kita menurunkan leverage, itu ibaratnya kita memperkecil yang namanya resiko, teman-teman. Oke? So, kalau misalnya kalian punya dana besar, pilihlah leverage yang semakin kecil. Oke? Tetapi kalau misalnya dana kalian terbatas, ya ini tadi ya, yang 1 banding 50 sampai 1 banding 200 itu saya rasa cocok untuk kalian. Oke, jadi intinya leverage itu adalah nilai pengungkit atau nilai hutang ya. Dan yang paling bagus itu adalah semakin kecil semakin bagus, dan semakin besar itu semakin beresiko. Oke? Jadi kalian pikir-pikir, bukan berarti
gini ya, ntar ada yang komen, ya berarti kalau gitu saya trading pakai leverage besar nggak kenapa-napa kok bang. Ya silahkan, nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang gitu ya. Memang itu preference orang-orang gitu. Tapi menurut saya kalau misalnya kalian menggunakan leverage besar itu bisa menjadi pedang bermata dua. So lebih berhati-hatilah dalam menggunakan leverage. Oke? Itu tentang leverage. Saya harap itu bisa menjawab pertanyaan kalian selama ini tentang leverage, bagusan mana segala macam, pengertiannya kayak gimana. Jadi kalian bisa memilih leverage dengan bijak gitu teman-teman ya. Itu adalah leverage. Yang kedua saya mau bahas tentang balance, oke? Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan deposit ya terus kita masuk ke MetaTrader 4, itu kalau kita masuk ke trade teman-teman ya, itu di bawahnya itu adalah trade terminal, itu di bawah pojok kirinya itu ada tulisan balance, oke? Balance itu apa? Balance itu adalah modal, teman-teman ya. Tetapi modalnya itu kalau di forex itu ada dua, oke? Ada balance, ada equity. Nah, sekarang saya bahas yang balance dulu. Balance itu modal seperti apa sih? Balance itu adalah modal yang dihitung teman-teman ya. Itu setelah dikurangi ya, dikurangi atau diakumulasikan, dengan posisi yang sudah di close gitu ya. Jadi gini loh, kalau misalnya kita nggak ada posisi, itu balance kita yang dihitung. Tetapi kalau misalnya kita masih ada posisi, balance kita tidak akan berubah. Contohnya gimana? Oke, misalnya saya deposit $1.000, oke, $1.000. Nah itu nanti balance saya tulisannya $1.000 gitu. Terus saya buka posisi gitu ya, saya buka posisi buy, oke. Dan ketika saya buy ternyata harganya turun. Terus saya belum tutup nih posisinya nih, ya saya masih jalan, masih running posisinya, masih floating. Nah tetapi floatingnya itu minus, saya misalnya minus $50. Nah balance kalian itu tetap masih $1.000, nggak akan berkurang. Kapan berkurangnya? Kalau misalnya posisi itu kalian close, oke. Jadi ketika kalian close posisinya minus $50, baru nanti balance-nya berubah menjadi $950 karena kalian minus. Begitupun juga kalau profitnya dia belum kalian close ya, posisi kalian belum kalian close, itu posisinya belum terrealisasikan. Aduh susah banget ngomong ya. Terrealisasikan menjadi balance. Oke, selama dia masih running, masih floating, itu belum jadi balance. Tetapi kalau saat kalian sudah close posisi tersebut, itu baru berubah menjadi balance, teman-teman. Jadi itu ya pengertiannya balance. Jadi itu adalah modal kalian setelah kalian itu posisinya sudah close semua atau nggak ada posisi, itu jadi balance. Oke. Nah, yang kedua itu ada namanya equity, teman-teman ya. Equity ini juga bagian dari modal ya. Tadi kan saya bilang modal ada dua, ada balance, ada equity. Nah, equity ini juga modal, teman-teman. Tetapi perbedaannya apa dengan balance? Kalau equity ya, equity itu adalah modal yang berjalan walaupun ada posisi yang masih running. Oke. Jadi itu pengertian dari equity, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian contohnya $1.000 yaitu jadi balance kalian, dan ketika kalian open posisi buy tadi contohnya, terus kalian loss $50 dan walaupun itu masih running, masih belum di profit, nanti equity kalian itu yang akan menunjukkan bahwa sekarang nih kalau saya close nih, saya berapa nih realisasi modal saya tinggal berapa. Itu kalian lihatnya di equity. Jadi equity itu selama masih ada posisi terbuka, dia akan bergerak-gerak terus equity-nya, teman-teman, yang mengikuti floating yang ada di posisi tersebut. Oke. Jadi equity itu bedanya sama balance. Kalau balance itu harus di close dulu posisinya baru berubah tuh angka di balance-nya. Tetapi kalau equity itu kalian nggak usah close posisi, dia sudah berubah-ubah sesuai dengan posisi yang lagi running saat itu ya, teman-teman ya. Jadi equity itu intinya dia menunjukkan modal kita walaupun sedang ada posisi yang berjalan, dan dia akan nilai berubah-ubah terus sampai kalian close posisinya, sampai posisinya itu modal kalian itu menjadi balance. Jadi equity yang sudah di close itu akan terconvert menjadi balance, teman-teman. Oke. Jadi itu adalah perbedaan antara balance dan equity. Semoga kalian bisa paham. Dan yang terakhir, teman-teman ya, di sini saya akan bahas tentang yang namanya margin, teman-teman ya. Oke. Margin. Apa itu margin, Bang? Oke, jadi margin itu adalah sejumlah uang, teman-teman ya, yang kita yang kita jaminkan kepada liquidity provider untuk membuka posisi. Jadi gini, tadi kita berbicara tentang leverage. Itu artinya adalah liquidity provider tersebut itu seolah-olah meminjamkan kita uang atau menaikkan value uang kita. Tentunya semua yang ada namanya pinjaman itu pasti ada jaminannya, teman-teman ya, oke?
Nah, jaminan untuk trading forex ini, untuk pinjaman kita, leverage kita di pasar trading uang ini atau forex ini adalah yang namanya margin. Jadi setiap kita mau open posisi, teman-teman ya, itu nilai kita, misalnya saya punya modal 1000 tadi teman-teman ya, terus saya mau buka 0,1 lot gitu ya. Nah, harusnya kan ya teman-teman, untuk kita melihat ketahanan kita kan tuh dilihatnya dari modal 1000 ini. Tetapi jangan kalian plek-plek dari modal 1000 itu. Kalian harus menghitungnya itu, ketahanan kalian adalah modal 1000 ini dikurangi ya, di minus sama yang namanya margin. Oke, margin cost teman-teman ya. Nah, margin cost itu besarnya berapa Bang? Itu tergantung pair dan tergantung lot, berapa besar lot yang kalian gunakan. Intinya sebenarnya kalian tuh patokannya, kalau saya sih biar gampang 10% dari modal aja deh gitu ya, 10% dari modal. Jadi kalau misalnya saya 1000 teman-teman ya, saya biasanya menghitung modal saya itu hanya 900. Oke, karena apa? Karena 10%-nya itu 100-nya itu saya gunakan sebagai margin. Dan margin itu ketika kita open posisi, yang namanya jaminan itu pasti akan dikembalikan ya. Deposit itu akan dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika kita menutup posisi. Oke, jadi ketika kita menutup posisi, yang tadi $100 itu misalnya, ini misalnya teman-teman, $100 itu yang jadi jaminan itu dikembalikan lagi ke modal. Jadi kenapa dia butuh margin? Supaya apa ya? Supaya kita kalau misalnya kena stop out atau kena margin call, ya ini liquidity provider itu dapat untung dari marginnya ini, karena itu sebagai jaminan dia teman-teman ya. Seperti itu jadinya. Oleh karena itu kalian kalau misalnya buka posisi teman-teman ya ini kenapa saya bilang manajemen lot itu penting, lotnya jangan besar-besar penting. Kalian harus hitung dulu teman-teman ya, modal kalian berapa, marginnya berapa sekali buka posisi, dan juga leverage kalian berapa. Dari hal sesimpel itu dulu aja kalian harus pahami sebelum kalian ke tekniknya. Kalian harus pahami ini dulu gitu loh. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian asal-asalan punya modal 1000 gitu ya, sekali buka 3 lot teman-teman ya. 3 lot itu kan berarti marginnya itu besar sekali, oke? Dan ketahanan kalian tuh bisa-bisa tuh mungkin hanya 20 pips atau hanya 30 pips kalian udah kena stop atau kena margin call. Seperti itu. Jadi ini sangat erat berhubungannya margin ini dengan yang namanya money management dan juga trading management. So kalian harus concern sekali untuk menghitung yang namanya margin ini. Harus hati-hati. Jadi kalian harus bijak dalam menggunakan margin dan juga bijak dalam menentukan jumlah lot, teman-teman. Oke. Nah, untuk menentukan jumlah lot yang benar ya, saya sudah buat videonya. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya tentang yang namanya trading management. Kalian bisa cek di sana caranya supaya kalian bisa menggunakan atau membuka atau memakai lot yang benar-benar cocok dengan equity kalian atau balance kalian. Oke, teman-teman. Nah, itu adalah 4 hal dasar dan basic yang kalian harus tahu sebelum kalian trading forex ya. Jadi ini aja sih yang mau gue bahas teman-teman ya. Semoga kalian bisa paham, semoga kalian bisa mengerti juga cara menggunakan leverage seperti apa, terus margin itu apa, terus balance itu apa, equity itu apa. Semoga kalian bisa paham semua teman-teman ya. Kalau misalnya belum paham, kalian bisa ulangi video ini pelan-pelan. Oke? Nah, mungkin itu dulu teman-teman ya penjelasan gue hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan bisa langsung diskusi bareng di sana. Oke? Dan juga buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, kalian bisa subscribe channel gue ya. Dan juga kalian bisa like video ini dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan informasi dalam video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang atau kalian mau request tentang materi atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue akan baca dan gue usahakan akan bikin videonya seperti video ini. Ini juga merupakan request dari kalian semua, makanya gue bisa bikin video seperti ini. Oke teman-teman. So sampai sini dulu deh videonya ya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.